Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praja, di bawah. Perkenalkan, saya Indra Wijaya, pangkat golongan pembina 4A. Saya bertugas di Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dari bulan November 2019, menjabat sebagai Kepala Seksi Pemantau di Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Kemudian saya dimutasikan menjadi Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum Kota Administrasi Jakarta Utara dari bulan April 2023 sampai dengan 19 November 2025. Selanjutnya saya menjabat menjadi Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Hiburan dan Rekreasi dari tanggal 19 November 2025 di Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Adapun beberapa kegiatan yang menjadi tugas pokok fungsi saya adalah sebagai berikut. Kegiatan penertiban bangunan informal di hutan kota Waduk Danau Cincin, Kelurahan Papanggok, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara. Surat himbauan kepada seluruh warga yang terdampak di lokasi tersebut. Kemudian ada permohonan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup kepada Wali Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepala Satpol PP Jakarta Utara. Dasar itulah kami mengeluarkan SP1, SP2, dan SP3. Dan hari ini kita lihat kita tertibkan. Pelaksanaan kegiatan Satpol PP Goes to School tahun anggaran 2025 di SMA Yanix, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Keadaan sehat walafiat itu saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Tadi katanya semangatnya mana nih? Nah, saya mau cek dulu ya suara dan konsentrasinya teman-teman, dan baru kita nanti kenalan. Oke? Kalau saya bilang nih, kalian Jawabannya apa sih? Saya pengen jurusan apa? Jangan nanti kelas 12 baru nentuin kuliah di mana. Lambat itu. Setuju adik-adik? Dari kelas 10 adik-adik sudah harus memetakan saya sebenarnya hobinya apa. Apa? Akrab dengan teknologi. Lalu apa? Akrab dengan gadget. Bener nggak? Pelaksanaan kegiatan monitoring, pengawasan, dan pengendalian ketentraman ketertiban umum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Perihal kegiatan tindak lanjut aduan masyarakat melalui CRM, cepat respon masyarakat terkait adanya pengurukan galian lubang X tiang reklame. Pelaksanaan kegiatan monitoring, pengawasan, dan pengendalian ketentraman ketertiban umum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Perihal pengecekan tempat usaha rumah kos. Masuk. Sindra. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Pak, sudah hadir Pak ya. Bapak pemilik atau pengelola rumah kos Jalan Keramat Raya, Gang 6, Blok F, nomor 26, RT 12,
RW 7 Kelurahan Sentra Barat, Kecamatan Cilincing ya Pak? Ya, betul Pak. Iya. Nah, kebetulan kemarin Pak, kita akan melakukan pengawasan pengendalian pengecekan rumah kos. Banyak ajuan laporan dari warga masyarakat bahwa adanya prostitusi terselubung di rumah kos. Jadi kami menindaklanjuti laporan-laporan tersebut. Kami melakukan pengecekan kepada rumah-rumah kos, bukan tempat bapak aja, semua seluruh wilayah kota Administrasi Jakarta Utara kita melakukan pengecekan. Kemudian kita melakukan pemanggilan untuk menunjukkan bukti-bukti perizinan yang dimiliki. Nah, kemudian coba saya lihat dulu Pak, boleh Pak saya lihat Juga Pak? untuk data yang saya punya ini Pak, surat-suratnya yang saya miliki, silakan Bapak cek. Saya lihat dulu Pak ya. Siapa? Sepertinya pemilikan perizinan bapaknya masih kurang lengkap Pak. Jadi sesuai Perda 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di pasal 57 itu tertera perizinan masalah rumah kos Pak. Jadi diantaranya bapak harus melaporkan secara setiap hari Pak ya pada RT RW yang penghuni rumah kos yang datang ke bapak untuk menyewa rumah kos itu harus dilaporkan kepada RT RW setempat. Secara periodik juga dilaporkan kepada lurah melalui RT RW. Kemudian perizinan-perizinan lain yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Adapun karena pasal 57 ini akan diberikan sanksi, bapak siap nggak menerima sanksi kalau seperti siap ya. Jadi sanksinya bapak akan bisa kenakan tindak pidana ringan karena bapak belum memiliki perizinan. Dan kami datang ke sana pun masih banyak penghuni rumah kos yang tidak melaporkan kepada RT RW kepada Pak Lurah. Ya, juga Bapak siap ya untuk melakukan tindakan tipiring ya. Ya, kita kan ya betul. Kita hanya ingin membina Pak, membina pada pemilik rumah kos. Jadi jangan Bapak hanya mendapatkan keuntungan, tapi juga harus memperhatikan penghuni rumah kos tersebut ya, kemudian kelayakan tempat tinggalnya ya, segala sesuatu yang menyangkut masalah ketentuan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, Bapak harus penuhi. Bersedia ya kita kenakan sanksi tipiring ya. Ya, terima kasih Pak ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, nanti saya lengkapi berkasnya untuk kedepannya saya siap mengikuti prosedur yang ada dari Pemprov DKI Jakarta. Baik, terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Pak, saya pamit. Ya, Assalamualaikum Pak. Salam. Penetapan pejabat penata usahaan keuangan dan pejabat pelaksanaan teknis kegiatan pada unit kerja Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara tahun anggaran 2025 perihal laporan pelaksanaan pengukuran dan laporan realisasi kinerja sub kegiatan atau aktivitas sub kegiatan pengadaan mebel triwulan 3 Juli, Agustus, September 2025. Oke, baik ya. Ini saya baru dipanggil oleh Pak Kasat bahwa saya selaku PPTK berdasarkan surat keputusan Kasatpol PP nomor 1 tahun 2005 bahwa saya ditunjuk sebagai PPTK ya, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Adapun kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun 2025 ini adalah kegiatan pengadaan mebel. Pengadaan mebel ini ya karena barang-barang yang sudah ada di kantor kita ini udah cukup lama ya untuk kita ganti. Diantaranya ada lemari besi nih. Jadi ada kegiatan kita untuk belanja bahan kegiatan peralatan kantor. Ada lemari besi, kemudian juga ada diantaranya alat-alat kantor lainnya, velvet, tenda peleton, ya. Nanti tolong kita siapkan dokumen-dokumen pelaksanaan kegiatannya ya. Kemudian ada juga kursi staf, kursi rapat. Nah, kursi-kursi ini akan kita ganti nih dari yang kursi-kursi lama yang sudah tidak layak lagi kita pakai, udah bertahun-tahun kita ganti di tahun 2025 ini. Meja kerja eselon 4, nah ini kerja eselon 4-nya ada 4 ya, berarti ya kita nih di kantor kita ini kepala seksi semua diganti mejanya
yang setara dengan pejabat eselon 4. Kemudian kursi kerjanya juga kita ganti, kemudian lemari besi metal ini untuk menyimpan arsip-arsip. Jadi nanti metode pelaksanaannya itu melalui pengadaan langsung ya, yang tercatat dalam sistem pengadaan secara elektronik SPSE ya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP, sesuai dengan spesifikasi yang kita tentukan. Pak Hendro nanti bendahara ditentukan dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di DPA. Pak Miftah nanti masalah di sistemnya ya, masalah adminnya ya. Kemudian tahapan pengadaan mebel ini kita dokumen sudah ada ya, sudah ditetapkan. Kemudian rencana jadwal kegiatan sudah kita tetapkan juga bahwa di triwulan 3 dan triwulan 4 ya pengadaannya ya. Kemudian nyusun RAB, TOR dan KAP, nah itu udah kita laksanakan juga. Nah, sekarang kita tinggal penetapan penyedianya ya. Tinggal penyedianya nanti koordinasi dengan saya nanti ya, siapa yang menjadinya. Karena ada beberapa penyedia yang sudah menyampaikan CV-nya kita. Nah itu kita baca nanti apakah mereka layak atau tidak. Nanti kita panggil aja orang-orang tersebut ya, agar mereka sudah menyampaikan ini. Saya rasa itu. Terima kasih ya teman-teman ya untuk melaksanakan kegiatan ini. Penetapan pejabat penatausahaan keuangan dan pejabat pelaksanaan teknis kegiatan pada unit kerja Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara tahun anggaran 2025. Perihal laporan pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan realisasi kinerja subbagian atau aktivitas sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi SKPD triwulan 3 Juli, Agustus, September 2025. Baik, saya memanggil Hendro sebagai bendahara, kita sebagai admin kaitan dengan surat keputusan Kasatpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 1 tahun 2005 tentang pejabat penata usaha keuangan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada unit satuan kerja di kantor kita ya, di Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara, bahwa saya sebagai PPTK-nya nih melekat ke jabatan Kepala Seksi Krantibum Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara, yaitu saya tugas saya menyiapkan dokumen anggaran dan beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Di antaranya itu yaitu kita akan ada rapat kegiatan masalah makanan dan minum. Makan minum ini ada di DPA. Di DPA dengan kode rekeningnya itu 51.02.01.0052. Belanja makanan dan minuman rapat ini terdiri dari berbagai kegiatan sejenisnya, itu 2055 box kali 18.000 itu yang snack ya, ini yang snack ya. Nah ini snack selama kurun waktu tahun anggaran 2025 kita harus melaksanakan kegiatan ini ya. Itu kegiatan ini sampai dengan akhir di triwulan 3 ya. Triwulan 4 ya, triwulan 4 ya. Oke. Kemudian untuk ini untuk makan itu makan dan snack ini 18.000. Itu jenisnya dari 2 jenis kue basah dan 1 jenis kue kering atau roti. Kemudian di dalam boxnya itu ada air mineral ya. Nah, sebagai penyedia kan kita melalui sistem ya, melalui e-order. Jadi mitra lokal yang memiliki sertifikat usaha catering atau penyedia makanan minuman yang sudah terdaftar dalam sistem e-order. Pak Miftah yang lebih tahu lah itu masalah ini ya, karena di admin saya ya. Jadi nanti laksanakan kegiatan ini apabila kita ada rapat-rapat ya, rapat-rapat kita siapkan untuk snacknya ya melalui e-order. E-order ini ya nanti berbagai penyedia lah gitu ya, cari yang terbaik ya, yang yang tidak mengecewakan bagi peserta rapat. Ya, saya rasa itu ya kegiatan kita untuk yang rapat koordinasi masalah makan snack ya rapat. Oke, laksanakan kegiatan ini dengan baik sebaik-baiknya.